Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan di GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 19 Juli 2020 adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring. Majelis jemaat akan mengevaluasi secara periodik berkait hal ini. 2. Seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan secara online atau daring sampai pemberitahuan lebih lanjut. 3. Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi jemaat GKI Ciledug Raya atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya dapat menghubungi Penatua Prihatini atau Mas Andi di kantor gereja. 4. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah. Khusus untuk jemaat lansia atau memiliki keterbatasan mengakses internet banking maupun QRIS. 5. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Hober VGO dengan tema Komunitas yang Bersaksi. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai 3. Berhimpun semua. Marilah kita mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan, yakni bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta kehidupan, sumber damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Semoga Bapak Ibu dan Saudara tetap berada dalam kondisi sehat dan masih di dalam keadaan new normal saat ini. Kita masih tetap berada dalam ibadah online di rumah kita masing-masing. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara melanjutkan apa yang selama ini menjadi pembahasan kita selama beberapa minggu belakangan ini. Kita akan membahas mengenai komunitas yang bersaksi. Komunitas yang bersaksi adalah sebuah panggilan yang sangat penting, khususnya di tengah situasi yang saat ini sedang kita alami.
Kiranya melalui tema ini kita dapat terus diingatkan mengenai tugas perutusan kita di tengah dunia, sebagaimana yang juga dinyatakan dan akan kita hayati dalam NKB 210 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kuutus kau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, menyadari bahwa sebagai komunitas atau sebagai pribadi, kita bukanlah pribadi yang sempurna. Kita pribadi dan komunitas yang juga tidak jarang melakukan berbagai hal yang telah melukai hati kita, hati sesama kita, maupun juga hati Allah. Karena itu marilah kita berdoa, memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, inilah kami, anak-anak-Mu, dan juga semua anak-anak yang terkumpul dalam komunitas di Gereja GKI Ceduk Raya. Kami menyadari kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan. Tidak jarang kesaksian kami menjadi batu sandungan bagi orang lain dan juga melukai hati Tuhan. Ampunilah kami, dan kami mau terus belajar untuk menjadi komunitas atau pribadi yang semakin berserah hanya kepadamu. Kami sungguh berdoa dan memohon pengampunan dosa kami, memohon dan mengaku di dalam pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus kami. Amin. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita, oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu.
Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, tiba saatnya bagi kami untuk mencoba untuk senantiasa memahami kehendak Allah di dalam komunitas kami. Karena itu, melalui pembacaan dan pelayanan firman ini, kami memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan kepada setiap kami yang lemah dan terbatas, agar kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam komunitas kami. Biarlah firman-Mu yang berkuasa atas diri kami, tuntunlah hati dan pikiran kami. Roh Kudus, pimpinlah, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka yang memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah komunitas yang bersaksi. Tema ini menjadi sebuah tema yang penting, khususnya di masa saat ini, setidaknya ada karena dua hal. Yang pertama adalah karena kesaksian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tugas gereja atau komunitas gereja. Gereja tidak hanya dipanggil untuk bersekutu, gereja juga dipanggil untuk melayani dan juga menunjukkan kesaksiannya. Dan yang kedua, mengapa tema ini menjadi penting adalah karena kondisi wabah COVID-19 yang tidak kunjung berakhir dan membuat orang-orang berada dalam pergumulan yang tidak mudah. Banyak orang membutuhkan kesaksian yang baik di tengah kondisi yang tidak mudah saat ini. Oleh karena itu, menjadi komunitas yang bersaksi adalah sebuah panggilan yang penting untuk terus kita gumulkan di masa-masa yang tidak mudah saat ini, bagian dari tugas kita sebagai gereja atau komunitas. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melihat tema ini dalam terang Yesaya 44 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Yesaya 44 adalah bagian dari kitab Yesaya yang ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana bangsa Israel di dalam penindasan mendapatkan penghiburan oleh Allah melalui Nabi Yesaya. Secara khusus di Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Di ayat 8 dikatakan, Allah mengatakan bahwa bangsa Israel adalah saksi-saksinya. Saksi-saksinya untuk melihat bagaimana Allah adalah Allah yang sanggup menolong mereka di tengah penderitaan mereka. Tetapi sekaligus untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain bagaimana Allah mereka adalah Allah yang sanggup menolong dan menopang mereka di dalam penderitaan mereka.
Karena itu jika kita mempelajari Yesaya 44 ayat 6 sampai 8, kita akan menemukan bagaimana Allah dikatakan sebagai Allah yang menebus dan membebaskan bangsa Israel. Dikatakan di ayat yang ke-6 bahwa beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Dikatakan bahwa akulah yang terdahulu dan yang terkemudian. Dan dikatakan di ayat yang ke-7 bahwa orang-orang dari dahulu kala mengabarkan bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan mereka. Hal ini Bapak Ibu dan Saudara, sesungguhnya Allah ingin mengajak bangsa Israel untuk melihat kembali bagaimana Allah menebus dan membebaskan mereka dari tanah Mesir. Bagaimana Allah adalah Allah yang membebaskan, bukan Allah yang menindas. Tidak ada Allah lain seperti Allah Israel yang membebaskan bangsa Israel, bukan menindas bangsa Israel. Sifat Allah Israel adalah Allah yang membebaskan. Sehingga bangsa Israel ketika dikatakan adalah saksi-saksi Allah, maka bangsa Israel harus juga menunjukkan bahwa mereka mencerminkan Allah yang membebaskan itu dengan mereka juga mau melihat, menyaksikan kepada sekeliling mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang juga membebaskan sesama mereka, bukan menindas sesama mereka. Dan inilah yang kemudian ingin kita gumulkan juga sebagai komunitas kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah Israel, Allah kita adalah Allah yang membebaskan. Maka kita sebagai komunitas juga harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang membebaskan sesama kita, bukan menindas sesama kita. Bagaimana caranya Bapak, Ibu, dan Saudara? Di masa-masa new normal ini, mematuhi protokol kesehatan adalah salah satu cara kita untuk menolong membebaskan sesama kita dari bahaya COVID-19. Masa new normal ini menjadi tantangan yang tidak mudah Bapak, Ibu, dan Saudara, karena dalam berbagai artikel yang kita bisa baca saat ini, tidak sedikit orang meremehkan kondisi new normal ini. Orang-orang banyak sudah mulai berpikir bahwa inilah kondisi normal, sehingga mereka kemudian merasa bahwa sudah waktunya beraktivitas secara normal. Tidak lagi mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak, dan juga tidak berkerumun kalau ada hal yang tidak penting. Bapak, Ibu, dan Saudara, masa new normal ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi kepada sesama kita. Mari kita mematuhi protokol kesehatan. Mari kita menjaga, tetap menjaga, supaya jangan sampai penularan ini menjadi semakin buruk. Bapak, Ibu, dan Saudara mungkin pernah menyaksikan video dari para tenaga kesehatan yang menggunakan tagar Indonesia terserah. Apa yang mau disampaikan oleh tenaga kesehatan ini Bapak, Ibu, dan Saudara? Mereka pasrah. Banyak tenaga kesehatan yang sudah kehilangan nyawanya karena berjuang di garda terdepan untuk menangani pasien COVID-19. Semakin banyak orang yang tidak peduli terhadap protokol kesehatan, membuat semakin banyak orang yang juga akan terjangkit virus ini, yang membuat tenaga kesehatan juga akan semakin kewalahan. Banyak dokter sudah meninggal, banyak perawat sudah meninggal. Kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan Bapak, Ibu, dan Saudara, bisa jadi kita semakin menindas mereka yang ada di garda terdepan, karena semakin banyak orang akan terinfeksi COVID-19. Di tengah vaksin yang belum ditemukan Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan sampai kita terlena. Kita menindas sesama kita karena kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Mari kita mulai dari diri kita untuk menunjukkan bahwa kita memiliki Allah yang membebaskan. Setelah itu jangan lupakan juga keluarga kita.
kita perlu untuk juga menunjukkan bahwa kita memiliki Allah yang membebaskan bagi keluarga kita. Bagaimana caranya? Dengan mendukung satu sama lain di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Kehidupan saat ini membuat keluarga akan banyak menghabiskan waktu bersama dengan anggota keluarga lainnya. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa di tengah keluarga kita memiliki Allah yang membebaskan, bukan Allah yang menindas. Tentunya dengan membuat suasana rumah kita, keluarga kita menjadi suasana yang penuh dengan cinta kasih, di mana anggota keluarga satu dengan yang lainnya dapat saling memberikan dukungan, memberikan semangat, memberikan kekuatan. Para lansia di rumah saat ini menjadi salah satu kaum yang membutuhkan pertolongan dari anak dan cucu mereka. Mengapa? Karena mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Karena protokol kesehatan mengharuskan mereka untuk beristirahat di rumah lebih lama. Apalagi kalau kita sudah bisa beribadah, mereka pun belum bisa beribadah. Karena usia 60 tahun ke atas, mereka harus banyak menghindari kerumunan dan keramaian. Maka anak-anak dan cucu-cucu dapat menolong mereka. Bagaimana caranya? Dengan pertemuan-pertemuan yang banyak menggunakan media online. Tentu mereka membutuhkan untuk ditolong menggunakan media-media itu. Mari kita menjadi anggota keluarga yang menolong anggota keluarga kita yang lansia, sehingga mereka bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan yang dapat menolong mereka, bukan mengakibatkan mereka merasa tertindas karena mereka harus menghabiskan banyak waktu mereka di rumah. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara dengan anak-anak di rumah. Bagaimana kita sebagai anggota keluarga dapat mendukung mereka dalam proses belajar mengajar mereka, di mana mungkin sebagian waktu mereka akan lebih banyak dihabiskan di rumah. Demikian juga dengan orang tua yang mungkin harus bekerja di rumah maupun harus bepergian keluar rumah. Bagaimana anggota keluarga dapat mendukung supaya orang tua atau mereka yang harus tetap berpergian keluar rumah maupun mereka yang bekerja di rumah dapat mendapatkan energi dan semangat yang positif dengan kata-kata positif dari masing-masing anggota keluarga yang menguatkan mereka untuk bisa menjalani pekerjaan mereka dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita bisa melakukan hal ini di keluarga kita, maka keluarga kita akan mencerminkan bagaimana Allah yang membebaskan itu. Demikian juga dengan komunitas kita. Komunitas gereja kita berupaya untuk dapat terus memberikan banyak hal yang positif kepada anggota jemaat melalui berbagai kegiatan. Marilah kita dapat saling mendukung sehingga kegiatan-kegiatan baik di komisi kategorial usia maupun juga di berbagai kegiatan-kegiatan lainnya, kita bisa saling menopang dan menguatkan. Dengan cara demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menunjukkan bahwa kita adalah komunitas dari Allah yang membebaskan kepada sesama kita. Termasuk bagaimana kita menggumulkan agar ibadah kita dapat berjalan dengan baik pada waktu yang tepat, sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Mari kita bersabar dan mendukung komunitas kita juga. Demikian juga dengan bagaimana kita bersosialisasi dengan warga di sekitar kita. Kita belum membuka kelas 6, kita belum membuka charity shop. Mengapa? Karena kita harus memperhatikan kondisi wabah COVID-19 saat ini. Kita mau berjuang, Bapak, Ibu, dan Saudara, menjadi komunitas yang menyaksikan Allah yang membebaskan juga. Karena itu mari kita mendukung komunitas kita juga, mendukung keluarga kita. Bahkan dari diri kita sendiri, kita dapat saling mendukung satu dengan yang lainnya. Memberikan juga kata-kata positif yang menguatkan di media-media sosial kita. Bukan berita-berita hoax yang justru menyesatkan dan mematahkan semangat orang lain. Mari kita menjadi komunitas itu. Komunitas yang bersaksi, menyaksikan Allah yang membebaskan sesama, bukan yang menindas sesama kita.
Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat belajar menjadi komunitas yang bersaksi, menyaksikan Allah yang membebaskan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan cinta kasih dan kebaikan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan untuk segala berkat dan kasih karunia Tuhan bagi kami jemaat-Mu GKI Ciledug Raya. Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami, Majelis Ciledug Raya, jemaat, badan pelayanan, dan komisi lainnya untuk dapat terus berbagi berkat di lingkungan kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk gedung yang telah Engkau berikan yang dapat kami pergunakan untuk kegiatan beribadah dan kegiatan lainnya. Tuhan, pada saat ini kami ingin menyampaikan pergumulan yang ada pada kami perihal pengurusan perizinan dan IMB untuk pembangunan rumah ibadah. Tuhan yang tahu permasalahan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan satukan kami majelis jemaat dan tim PPRI terus berusaha agar dapat memudahkan sehingga memperoleh jalan yang terbaik. Semua karena berkat kasih dan karunia Tuhan bagi kami. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan memberikan hal yang terbaik bagi kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja dan pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Melanjutkan pokok doa syafaat kami ya Allah, kami mau berdoa kepada setiap kami. Kami mau belajar menjadi komunitas yang bersaksi, komunitas yang menyaksikan siapa Allah kami, yaitu Allah yang membebaskan sesama kami dari penderitaan dan penindasan. Bukan komunitas yang justru menjadi batu sandungan dan menindas sesama kami. Di masa new normal ini tolonglah kami untuk dapat memperhatikan protokol kesehatan kami. Tolonglah kami dalam memperhatikan keluarga kami dengan baik, membangun cinta kasih dan sukacita tengah keluarga, sehingga cinta kasih Allah dapat dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kami maupun juga oleh keluarga kami. Juga komunitas kami dapat terus dan senantiasa dimampukan untuk menjadi saksi yang baik
di tengah kondisi saat ini. Karenanya kami juga tak lupa dan terus berdoa bagi orang-orang di sekitar kami, khususnya bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita karena sakit penyakit, pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, dan juga sekolah yang juga baru saja mulai. Demikian juga dengan berbagai pergumulan lainnya, pergumulan sosial dan berbagai pergumulan lainnya. Kiranya Tuhan menolong agar mereka dapat melewatinya bersama dengan Allah dan juga melalui sesama mereka. Kami juga berdoa bagi setiap pergumulan bangsa negara kami di tengah pergumulan wabah COVID-19 yang tak kunjung berakhir ini. Tuhan berikanlah hikmat bagi pemerintah kami dalam menata berbagai hal terkait hal ini, karena wabah ini telah berdampak ke berbagai sektor. Tuhan berikanlah hikmat bagi mereka untuk bisa melakukan dan mengaplikasikan, mengeksekusi berbagai langkah yang terbaik dalam penanggulangan kondisi saat ini. Bagi setiap orang yang sedang menderita sakit karena wabah COVID-19, Tuhan yang hibur dan kuatkan mereka. Para tenaga kesehatan, Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka yang saat ini mungkin menjadi orang yang sangat beresiko terdampak wabah COVID-19. Hikmat kiranya senantiasa menyertai mereka dalam mereka merawat berbagai pasien yang sedang sakit maupun juga pasien COVID-19. Terima kasih ya Allah, masih banyak hal yang hendak kami mohonkan daripada Tuhan. Tapi kami meyakini bahwa ketika kami sungguh-sungguh berserah kepada Allah, Tuhan akan menolong dan menopang kami. Tolonglah kami ya Tuhan, juga dalam pergumulan kami, hari lepas hari, dalam kegiatan dan aktivitas pelayanan kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai dan menjaga kehidupan kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur mari ke haturan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Bapak, Ibu, saudara dan saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 336-800-8003. Umat juga dapat menggunakan QRIS dengan melakukan scan QR kode yang terdapat pada halaman akhir warta jemaat hari ini. Hal ini memungkinkan umat untuk memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, OVO, Dana Link Aja, dan GoPay. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur untuk berkat dan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, pada hari ini kami mengumpulkan persembahan yang telah kami salurkan melalui transfer dan media lainnya. Kiranya Tuhan yang sucikan dan kuduskanlah persembahan kami, agar persembahan ini menjadi berkat bagi jemaat dan lingkungan di tempat ini. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang mengurus atau yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Terpujilah Tuhan. Maka sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.